Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang jurus-jurus copywriting. Jadi istilahnya kalau copywriting itu adalah apa ya? Membuat suatu tulisan, entah itu kata atau kalimat yang membuat mengarahkan seseorang untuk yang melakukan apa yang kita inginkan gitu loh. Jadi kayak kata-kata yang menghipnotis atau kata-kata yang menjual, kata-kata yang mengconvert menjadi suatu order atau ya seperti itulah gitu. Copywriting ini diperlukan dalam urusan jual beli ya, atau bisnis atau service atau menjual produk atau menjual service atau sekedar menjaring pengunjung ya, menjadi melihat apa yang ada di situs kita atau update kita. Ini bisa diterapkan di sosial media dalam bentuk update, juga bisa diterapkan di untuk produk penjualan ya, entah itu di video marketing, entah di marketplace ya, di lapak-lapak jual beli seperti itu. Jadi dengan menguasai ilmu copywriting ini merupakan suatu nilai tambah ya, khususnya untuk para bisnis online. Dalam hal ini Sirtiman mau membahas tentang jurus-jurus copywriting yang membuat orang kepo. Jadi dengan kata-kata yang membuat orang itu kepo, penasaran, ingin lihat atau apa gitu. Nah, di sini ya memanfaatkan segala sesuatu yang trending, segala sesuatu yang viral atau yang berhubungan dengan artis atau ya, politikus yang lagi hot trend gitu. Jadi membuat orang itu nggak bisa nggak ngelihat, nggak bisa nggak ngebuka gitu. Entah itu artikel, entah itu ceritanya dan lain-lain lah. Ya, untuk yang pertama Sirtiman membahas tentang menggunakan kata-kata pemicu. Pemicu ini ya nembit kayak pemicu senjata gitu ya, dor gitu. Bikin orang tuh nyos gitu. Udah ngeliat, udah deh gitu. Pasti 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 kebanyakan 99% nggak bisa nolak atau mau. Salah satu katanya adalah ini dia gitu. Jadi ini dia ini ya contohnya ya. Ini dia ini ya, contohnya nih, terutama sekarang lagi ngetren tentang resesi 2023 ya. Kita pakai kata ini dia produk yang paling laris di tahun 2023 gitu ya, seperti itu. Ya, ini salah satu contoh aja. Jadi berhubungan sama ini dia. Jadi ini dengan ini, nah, udah ini tuh orang jadi yang mana sih ininya? Ya seperti itu. Yang kata selanjutnya inilah rahasia. Udah rahasia nih orang tuh seperti apa ya gitu. Pengen membongkar rahasia, pengen tahu rahasianya tuh apa biar bukan jadi rahasia lagi. Nah, itulah kata-kata yang sangat jitu gitu, ampuh. Contohnya inilah rahasia ya. Usaha cilok agar tidak terkena dampak resesi 2023 ya, seperti itu. Ya, nanti kan orang pada penasaran cilok 2023 ya, orang ngelihat cilok itu ya mereka makanan yang apa sih, yang familiar, yang murah, yang ya ternyata bisa survive nanti di tahun 2023. Gimana caranya, rahasianya apa sih? Nah seperti itu. Nah untuk kata selanjutnya ini Sirtiman menggunakan memanfaatkan kata tanya. Dengan nanya, orang kan jadi apa sih, jadi kok dia nanya sih gitu loh, apa sih gitu loh, jawabannya apa ya gitu ya, seperti itu. Kayak dia nanya cuma itu justru membuat orang penasaran, pertanyaannya jawabannya apa ya, ya seperti itu ya. Ya contohnya
Ini dalam hubungan sama bisnis online ya. Tahukah Anda kalau misalnya tahu bulat itu ternyata tidak bulat ya, seperti itu yang bikin orang penasaran. Tahu bulat kok nggak bulat sih, jadinya dia penasaran, akhirnya ngeliat apa gimana apa sih gitu, kok bisa gitu. Selanjutnya bagaimana gitu. Ya di sini kita lihat bagaimana contohnya ya, bagaimana artis X bisa misalnya bisa mendapatkan hadiah piala kontes atau piala Oscar atau apa gitu seperti itu, atau gimana artis X bisa ketemu dengan misalnya Deddy Kobusier atau apa itu, jadi orang penasaran. Deddy Kobusiernya itu udah viral, udah terkenal, ditambah ada artis yang mau ketemuan lagi, ini bahas apa nih itu ya, seperti itu. Nah di situ bisa di istilahnya ya, ya bisa digoreng ya wacananya deh, biar orang tuh ngelihat artis yang ini populer, artis yang ini juga populer, dikawinin istilahnya. Next kita pertanyaan berikutnya adalah dapatkah engkau gitu ya. Contohnya nih segala sesuatunya nih berhubungan, pertanyaannya tuh mengarahkan ke perusahaan atau jasa kita ya, atau produk kita deh itu. Dapatkah engkau gitu, dapatkah engkau memberikan informasi produk yang paling laris di 2023. Pertanyaan seperti itu deh gitu. Yang jawabannya ya nanti ujung-ujungnya larinya ke perusahaan atau produk ya punya kita yang mau dipromoin gitu loh. Jadi orang kan di 2023 lagi, 2003 lagi apa sih gitu. 2023 nih jadi segala sesuatu yang ya sebenarnya 2023 ya itu tahun depan gitu segala sesuatunya, cuma kalau digoreng wacananya produk apa sih yang dilaku di tahun depan gitu. Untuk para pengusaha wira swasta kan jadi penasaran kadang, aduh saya lagi sepi nih, produk apa nih ya, jadi apa ya, buat masukan seperti itu, buat masukan kira-kira mau di dapat informasi ini mau diapain gitu, entah diikutin, entah diinformasin ke teman-temannya atau gimana. Yang jelas pertanyaannya mengarah ke semua ke produk atau jasa kita deh gitu. Nah satu lagi tentang pertanyaan kata tanya ya, kata tanya itu siapa lagi yang ya, siapa lagi yang akan terpilih menjadi presiden di 2024 ya, seperti itu. Cuma kalau untuk urusan berdagang ya, siapa lagi yang akan menjadi ya, produk andalan di 2023 ya, seperti itulah. Entah itu produk, siapa lagi yang tidak menggunakan jasa ini di 2034. Nah, seperti itulah itu. Banyak mau yang tidak atau yang apa, yang jelas pertanyaannya membuat orang jawabannya apa sih gitu, seperti itu. Oke, next kita ke yang terakhir ini. Nah ini sebenarnya belum yang terakhir ya, ternyata masih ada gitu, nggak jadi yang terakhir. Ini kata-kata yang bersifat mistis, misterius, dan suatu yang sifatnya sangat rahasia, hampir seperti yang pertama, cuma ini lebih ke arah yang pertama itu top secret, rahasia, top secret, rahasia rahasia peracikan akhirnya terbongkar juga, seperti itu. Rahasia restoran, rahasia tukang bakso akhirnya terbongkar juga ya, segala macam yang berupa rahasia, orang jadi penasaran. Yang kedua top secret dan rahasia sebenarnya hampir sama ya. Top secret itu ya bahasa Inggris. Yang nextnya itu mitos
mitos-mitos ini ya cerita zaman dulu dihubungkan sama kejadian zaman sekarang tuh, kayak misalnya mitos itu, misalnya ngerokok ya, mitosnya ini mengapa orang-orang zaman dulu, mitos-mitos ngerokok orang zaman dulu kenapa umurnya pada panjang ya, seperti itulah. Itu mitos-mitos yang istilahnya jualan ya berhubungan sama ya rokok atau apalah gitu ya, atau obat, seperti itulah mitos-mitos. Kenapa orang-orang tua dulu makan tempe ternyata badannya lebih kuat dari orang zaman sekarang ya, seperti itu. Ya, ini mempromosikan produknya, entah itu tempe atau apa, diganti cuma kata-katanya mitos-mitos. Next adalah misteri ya. Misteri ini merupakan sesuatu yang harus diungkap ya, sesuatu yang mungkin sulit diungkap gitu. Jadi awalnya ya kata misteri, dan akhirnya itu terkuat ya, terserah bisa terkuat atau terungkap ya. Entah contohnya misteri restoran apa, misteri pedagang mie ayam yang menjadi yang terkuat ya, seperti itulah, menjadi yang terkuat atau ya menjadi yang terkuat di sekitar jalan ini ya, seperti itu. Jadi orang penasaran, kok mie ayam ini jadi yang paling kuat gitu, paling hebat lah. Orang pasti akan mencari tahu gimana sih rahasianya, gimana misterinya nih, apa gitu. Misterinya ya terserah lah itu, entah itu diarahkan ke produk kita, ceritanya bagaimana ya, entah itu berhubungan sama horor-horor atau ya biasa zaman sekarang kan disenggol-senggolin seperti itu, ujung-ujungnya disuruh menggunakan produk dan jasa kita, seperti itu. Jadi misterinya apa, entah misalnya kita jualan, kalau mie ayam kita jual misalnya jual sumpit gitu ya, misteri mie ayam jadi kuat ternyata pakai sumpit ini gitu. Dan ini sumpitnya nih produk kita ya, seperti itu. Jadi produk kita diselipin ke sebuah cerita yang berbau-bau sesuatu yang harus diungkap ya, seperti itu. Oke, next. Gunakan kata-kata yang bersifat membuka kedok. Nah, ini lebih sadis lagi ya, yang tadinya orang nggak tahu ternyata kenyataannya seperti ini. Kayak contohnya aja kayak membongkar, sebenarnya membongkar ini kayak pesulap merah ini udah sering pakai ya, membongkar di dukun ini ternyata palsu, membongkar trik ini ternyata palsu, membongkar ya, semua dibongkar, membongkar restoran ini rame ternyata miara tuyul atau itu untuk negatifnya ya. Next itu dengan menelanjangi ya, menelanjangi ini artinya ya hampir sama kayak membongkar lah, cuma lebih mempermalukan ya kalau menelanjangi. Contohnya menelanjangi ya, perusahaan laundry yang servisnya ternyata jorok atau gimana ya gitulah, ternyata servisnya ya di bawah apa sih, nggak sesuai apanya servisnya itu, atau rumah makan ya, warteg, menelanjangi warteg yang ternyata dapurnya tuh kotor, seperti itu. Nah, ya ini sebenarnya orang mengarahkan wartegnya yang mana sih, ternyata wartegnya bisa dibikin cerita warteg kita gitu, kotor tapi kita bersihin, ceritanya seperti itu. Jadi pengunjung pada happy, jadi bikin orang kepo, tapi akhirnya oh ternyata dulu kotor sekarang dibersihin ya, seperti itu. Bikin orang dari yang suatu yang nggak enak jadi yang enak gitu. Jadi yang nggak enak didengar jadi yang enak, jadi suatu yang giras menjadi sesuatu yang enak, indah didengar, indah di ya didengar ya, indah dirasa apa, dicerna deh, dipahami. Menguak, ini menguak ya, menguak rahasia tukang bakso ya.
Jadinya ini bikin baksonya kok menguak, baksonya kayak enak banget gitu. Ternyata gimana caranya kita bisa dapat informasi seputar baksonya di sini nih, kita kuak. Pas dikuak ya ternyata ya dikasih tahu proses A sampai Z dari proses membuat bakso sampai ke di order ke pelanggan, dan ya pelanggannya sampai pulang ya seperti itu, dikuak deh itu semuanya, intinya dibeberkan ya saya dengan sejujur-jujurnya deh. Oke, next. Mengupas. Mengupas ini sebenarnya mengupas ini ya dikit-dikit ya. Mengupas ini dikit-dikit. Jadi ya kayak segala sesuatunya mengupas ya. Tiap kos-kosan yang apa sih, yang orangnya rajin membayar seperti itu, mengupas. Ternyata kos-kosannya seperti apa tuh? Kos-kosannya rapi, bersih, untuk penagihannya juga fleksibel, nah seperti itu. Jadi mengupas ini ya memberikan informasi tapi dikit-dikit gitu. Jangan langsung dari A sampai Z ya, mungkin berseri ya, mengupas ini bikin orang penasaran sebenarnya. Misalnya di videonya dibikin mengupas ya kontrakan ini, besoknya ini, jadi orang lapar akan ya beritanya, dikejar terus gitu. Oke, jadi untuk jurus copywriting yang menggunakan kata-kata ya, sehingga orang menjadi kepo ya, seperti itu. Contohnya aja, contoh kecil. Untuk penjabarannya dan pilihannya disesuaikan sama usaha kita juga. Ya, alasan harus pinter menggoreng wacana ini ya begini, harus bisa mengubah sesuatu yang jelek jadi bagus, atau sesuatu bagus jadi jelek, sesuatu yang membosankan jadi sesuatu yang menarik ya, seperti itu gitu. Nah, untuk yang suka dengan atau ingin mencoba copywriting ya silahkan ya, juga kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ditulis. Jangan lupa untuk yang belum subscribe ya, langsung subscribe, langsung klik tanda lonceng, jempolnya jangan lupa, pokoknya jempol. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Goodbye.